Baik pemirsa, seperti yang diketahui bahwa Presiden Joko Widodo pada penyampaian pidato kenegaraan dalam sidang paripurna, khususnya dalam penyampaian pidato terkait dengan RAPBN di tahun 2024 dan beserta nota keuangannya, di mana salah satunya membahas terkait dengan anggaran ketahanan pangan. Berdasarkan data yang saya terima pemirsa, anggaran ketahanan pangan sebesar 108,8 triliun pada tahun 2024 atau setidaknya naik 7,8% dari tahun sebelumnya. Dan pemirsa, apakah anggaran sebesar ini sudah ideal untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia? Saat ini saya akan membahasnya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Bapak Slamet dari fraksi PKS untuk daerah pemilihan Jawa Barat 4. Baik Pak Slamet, anggaran ketahanan pangan naik Pak, 7,8%. Apakah ini sudah ideal untuk mencapai ketahanan pangan di Republik ini Pak? Kalau dari sisi ideal masih kurang, tetapi kalau dari sisi kenaikan kita apresiasi. Tinggal masalahnya kenaikannya ini harus tepat sasaran, jangan sampai kemudian tidak tepat sasaran sehingga tujuan untuk ketahanan pangan tidak tercapai. Satu catatan saya, kenaikan itu jangan sampai kemudian untuk mengulang kegagalan food estate ini, karena di situ akan ada tambahan perluasan lahan. Sementara catatan dari food estate tahun sebelumnya gagal ini, sehingga produksi tidak tercapai dan lain-lain. Ini nih. Yang kedua, arahkan subsidi yang langsung mengena kepada rakyat kita. Apa itu? Subsidi pupuk. Subsidi pupuk kebutuhannya hanya 70 triliun. Ya, tolong ya. Jadi kalau memang itu penuhi saja 70 triliun, tidak perlu dalam rangka ketahanan pangan, nggak usah bukan buat program yang macam-macam, mau food estate mau apa enggak. Yang ketiga, anggaran penuhi lagi untuk kemudian memberikan jaminan kepada kesejahteraan petani kita. Apa itu? Lakukan subsidi pasca panen. Nah, makanya kalau bicara anggaran itu belum ideal, tetapi kenaikan itu tolong tepat sasaran, lakukan pastikan anggaran ini langsung terkait dengan kesejahteraan petani, maka produktivitas akan tercapai. Gitu. Baik Pak. Pak, selain itu juga sektor pertanian ini kan sebenarnya menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan ketahanan pangan Pak. Nah kalau misalkan berdasarkan data yang saya terima nih Pak, anggaran Kementerian Pertanian di tahun 2023 ini 15,3 triliun Pak. Dan di tahun 2024 ini dianggarkan sebesar 14,6 triliun. Nah ini anggaran ketahanan pangan naik, namun anggaran Kementerian Pertanian atau khususnya di sektor pertanian ini malah turun Pak. Makanya nanti akan kita lihat seperti food estate itu yang kita gagal. Itu sebenarnya leading sektornya tidak hanya di Kementerian Pertanian, ini yang nanti akan kita lihat. Nah, makanya catatan saya tidak apa-apa naik leading kalau di Kementerian Pertanian itu memang tidak harus, artinya begini. Misalnya yang nanti akan dinaikkan adalah subsidi pupuk petani. Anggarannya tidak di Kementan. Itu langsung dari Kementerian Keuangan yang langsung kemudian ditugaskan kepada PI. Makanya nanti kita akan telusuri kenaikan itu diposkan di mana. Catatan saya tadi langsung menyentuh kepada petani langsung, apalagi bisa subsidi pasca panen, maka itu akan tepat sasaran. Terima kasih Pak Slamet atas waktunya. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Bapak Slamet dari fraksi PKS, di mana tadi Bapak Slamet menyampaikan di mana anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah ini perlu berdampak langsung kepada masyarakat melalui program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, dan Komisi 4 DPR RI juga akan berkomitmen berfokus untuk melihat fokus dari anggaran ketahanan pangan itu sendiri. Pemirsa, sekian laporan saya melaporkan untuk TVR Parlemen.